Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ahadan syaqiyya wa mahruma wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan memulai insyaallah melanjutkan apa yang kita bacakan kemarin, tafsir surat Al-An'am dari kitab Al-Jalalain. Selamat datang sebelumnya buat yang baru datang kemarin kelas berapa? 7 ya? 7 sama kelas 10? Iya, kelas 10 yang dari luar dan kelas 7 ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Allah menjaga ananda semuanya, membimbing sehingga kerasan dan efektif serta mendapatkan manfaat yang besar selama mondok insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai. Ya, silakan dibaca. Dan mereka menunjukkan al-kafarah, yaitu orang-orang kafir Mekah, illa mimma daraa, untuk Allah sebagian hasil. Daro apa? Mimma dari apa yang daro apa? Daro'a khalaqa, menciptakan, menebarkan. Daro'a itu bisa artinya menebarkan, bisa artinya menciptakan. Billahi untuk Allah mimma daraa, menciptakan minal harfi, dari tanaman, azar'a tanaman, wal an'ami nasiba, dan dari Al-harf apa? Al-harf tanaman, ya, tanaman. Wal an'ami nasiba, dan dari hewan ternak sebagian. Yasrifuna apa? Yang mereka saraf, masarif zakat apa? Saluran, menyalurkan. Nah, Yasrifunahu, yang mereka salurkan kepadanya. Ya dikali. Yasrifunahu, hak ini apa? Hak kembali kepada apa? Hak kembali pada binatang. Pada binatang, kepada makanan, kepadanya. Ya dikali kepada Dhaifan apa dhaifan? tamu ya. Masakin dan orang miskin, wal syuraka ini, dan untuk sesembahan mereka nasiban. Syuraka apa? Sesembahan. Aslinya syari, sekutu. Ya, sekutu yang mereka klaim sebagai sekutu Allah, Tuhan. Yasrifuna, yang mereka salurkan Ilah itu kepada mereka. sadanatiha. Ila sadanatiha. Sadanatiha. Ila sadanatiha. Apa sadanatiha? Juru kunci. Sadana apa? Penunggu, juru kunci. Yang biasanya kuburan ada juru kuncinya. Ya. Atau tempat pura-pura biasanya ada apa? Penunggunya, itu sadana. Ya. Aqalu hadza lillahi bizamihim, sambil berkata hadza lillahi, ini untuk Allah, bizamihim, menurut prasangka mereka. Bil fathi wa dhammi, wa hadza
Apa? Bil fathi wa dhammah maksudnya apa? bizamihim wa bizamihim. Ya, jadi bizamihim dan bizu'mihim, dua qiraat. Bahkan syurakaina, dan ini untuk berhala-berhala mereka. Fakanu idza saqatu fi nasibillahi, fakanu maka Mereka menjadikan apabila sakota apa? Sakota yaskutu, sakit. Likulli sakitin lakitin, jatuh. Likulli sakitin lakit, semua yang jatuh pasti ada yang ngambil. maka mereka menjadikan idza saqata apabila jatuh fi nasibillahi pada bagian Allah, syai'un min nasibiha, sesuatu dari bagiannya. At-taqu Iltaqatuhu. iltaqatu. Apa iltaqatu? Iya. Mengambilnya, memungutnya, iltaqatuhu, memungutnya. Iltaqatu menurutnya au min nasibiha syai'un min nasibihi, atau dalam bagiannya sesuatu dari bagiannya. Tarkuhu meninggalkannya, Mereka membiarkannya. tarkuhu mereka membiarkannya. Waqalu innallaha ghaniyyun, dan mereka berkata sesungguhnya Allah itu kaya. An hadza kama qala ta'ala amma kana min syurakaihim fala yasbiru ila Allah, seperti seperti firman Allah Ta'ala, Fama kana li syurakaina, maka bagian yang untuk berhala-berhala mereka fala yasbiru ila Allah, tidak akan sampai pada Allah. Ai li jihatihi. jihadi, Jihati apa? Salurannya, arahnya. yaitu salurannya. Ya. Wa maka Allahu Wa ma kana lillahi, wa maka lillahi fa huwa yasbiru ila syurakaihim. Wa maka dan bagian lillahi untuk Allah fa huwa yasbiru ila syurakaihim, akan sampai kepada sekutu-sekutu mereka. Sangat buruk. ya sa itu buruklah. Bi'sa, buruklah. Buruk. Katakan mereka itu hukum mereka. Apa yang mereka hukumi? Hukum ada hukumnya mereka. Ayo. Saya ingin tanya kepada kalian. Jadi satu akidah mereka. Terima kasih. Jazakallah. Salah satu akidah orang-orang musyrikin adalah mereka mengambil bagian daripada binatang ternak mereka atau kebun-kebun mereka untuk berhala. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhala, sebagian untuk Allah. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harfi wal an'ami nasiba. Mereka juga mau ibadah kepada Allah dengan menjadikan sebagian hasil tanaman, hasil ternak untuk Allah. Ya, kalau untuk Allah disalurkan kepada orang miskin, kepada tamu, kepada. Tetapi juga faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan yang ini untuk sekutu kami, untuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang ini untuk Allah. Kira-kira kayak gini nih ada nggak sekarang ya? Ada nggak? Mereka beriman kepada Allah, ya mengeluarkan zakatnya, tapi juga untuk untuk apa? Berhala-berhala yang disalurkan kepada para
penghuninya, para penjaganya sesuatu. Ada nggak? Mereka melakukan itu atas akidah, keyakinan harus begitu. Dan apa yang terjadi? Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Kalau bagiannya itu untuk Tuhan mereka, untuk berhala, nggak boleh diambil untuk Allah. Allah nggak butuh kok. Jadi kalau yang zakatnya kurang, nggak apa-apalah. Yang penting apa? Untuk berhala utuh. Tetapi famaka lillah fahuwa yasilu ila syurakaihim. Tetapi kalau yang untuk Allah dan ternyata jatuh atau bagian berhalanya kurang, diambil. Jadi bagian untuk Allah diambil untuk berhala itu. Sa'a yahkumun. Ini perlu kita ketahui bahwa tasarruf, pengelolaan tasarruf itu pengelolaan ya. Pengelolaan itu bisa mengumpulkan, bisa menyalurkan. Tasarruf tadi ya. Kita lihat ini apa namanya mufradatnya. Di sana ada apa? Tasarruf. Tasarruf itu yasrifunahu. Sarafa yasrifu memalingkan atau menyalurkan. Ya. Maka ada masarifuz zakat, saluran zakat. Zara'a itu artinya menyebarkan atau menciptakan. Syuraka itu dari kata syarik dan syirik. Syuraka itu sekutu, maka syirkah sekutu. Yang dimaksudkan sekutu ini adalah berhala, yaitu berhala yang diklaim sebagai sekutu Allah dalam ketuhanan. Ini adalah akidah. Jadi tasarruf, kebijakan dalam mengelola uang ketika berlawanan dengan akidah Islam haram dan sebuah kemungkaran. Maka kata Allah sa'a ma yahkumun. Kalau sekarang ya sesajen masih banyak nggak? Hatta di istana ada nggak di istana? Masih. Apa yang dikatakan sebagai apa? Ruatan ya. Mereka meruat, ya, ruatan. Itu akidah-akidah klenik yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, melarung, mempersembahkan apa sedekah laut. Ada nggak sedekah laut? Banyak. Dan itu dibiayai oleh APBN. Seperti di Palu kemarin itu sebelum terjadi gempa, di sana biasa ada tempat untuk apa? Sedekah-sedekah kayak begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa akidah yang rusak akan melahirkan hukum yang rusak pula. Akidah yang rusak, akidah yang tidak benar, yang batil, melahirkan kebijakan-kebijakan dan melahirkan kelakuan-kelakuan yang rusak seperti ini. Oh, kalau di sini yang namanya persembahan kepada jin, bangun jembatan, kemudian nyembelih kerbau, kepalanya ditanam untuk sesajen, itu sudah banyak banget dan masih banyak, dan itu satu kemungkaran yang luar biasa. Jadi kita harus tahu bahwa penghalalan, pengharaman, penyaluran, semuanya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Karena semuanya milik Allah. Dan ketika ada kerusakan akidah, maka rusaklah pula. Sebagian jamaah itu mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, tapi untuk siapa? Imamnya. Sampai berapa? 10%. Di Indonesia ada. Jadi LDII ya, itu salurannya kepada ininya sampai 10 atau 20, gede banget. Ya, dan itu mereka mengatakan apa? Nggak boleh ditanya, imam terserah apa yang dilakukan. Itu salah besar. Ya. Yang namanya zakat harus ada saluran jelas dalam Quran, tidak boleh diklaim oleh seseorang. Maka seperti apa? Kita lihat nih, akidah yang rusak akan melahirkan perbuatan yang rusak. Kalau orang Kristen apa? Sederhana. Kalau orang mau tobat caranya apa? Datang ke gereja, datang ke pendeta, ngomong, dosaku sekian sekian sekian.
Bayar berapa? Bayar, selesai. Terhapus semua dosanya. Sehingga apa? Mudah lagi ngulang. Kalau punya duit, mudah lagi ngulang. Iya. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang apa? Nggak apa-apa korupsi. Nanti kan sebagian untuk umroh. Disedekahkan sebagian untuk masjid, sebagian untuk umroh, selesai. Itu satu kesalahan yang sangat fatal. Akidah mana itu? Iya. Dan di kalangan jamaah Islam ada. Di LDI itu kalau salah, ini tesis ya, tesisnya Ustaz Iskandar. Ustaz Iskandar dulu itu dulu pemuda LDII. Ya. Beliau itu pemuda LDI, kader kuat beliau. Ya. Beliau tahu apa yang di dalamnya. Jadi termasuk kalau apa berbuat dosa itu datang aja ke imam, nanti ditulis tebusannya berapa. Nah ini akidah yang rusak akan melahirkan hukum dan perbuatan yang rusak. Sehingga kadang-kadang apa? Mengintervensi hak orang juga dalam hal itu. Bisa dipahami? Sa'a yahkumun. Sangat buruklah apa yang mereka kerjakan. Sangat buruklah apa yang mereka hukumi, yang mereka putuskan. Terus yang seperti itulah karena asli lalu bagaimana menjadikan indah bagi mereka kalau apa yang disebutkan saya lagi dijadikan indah untuk kebanyakan mengenal musyrikin dari orang musyrik asal awladihim membunuh anak-anak mereka bilwakti dengan apa wa'dun wa'ida ya'idu, menanam hidup-hidup. Wa idzal mau'udah apa? Mau'udah itu anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, al mau'udah. Paham? Dilewati dengan dikubur hidup syurakahu kepada sekutu-sekutu mereka. Kok kepada syuraka sebagai apa coba? Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla sebagai apa? Maf'ul. Auladihim mudhaf ilaih. Syuraka'uhum apa? Fa'il. Jadi siapa yang menghias-hiasi? Sekutu-sekutu mereka. Dengan sini dari Ibrahim Birrahman dengan Rafa fa'il zayyana fa'il zayyana kalinya zayyana tapi kira ganti bacaan dibinai dengan penjelasannya dari makmul untuk makmul warahmani. Ya jadi ada qiraah zayyana, ada qiraah zuyyina. Dan nasabnya al-awlad di Rasulullah dan jalannya syuraka idhofati dengan idhofahnya wafihi dan jalannya al-faslun bainal mudhaf wal mudhaf ilaih, antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Fasal itu dipisah ya, pisah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Bil maqul dengan maqul wala yadurru dan tidak menunjukkan Wal-Rohatu dan Idohahnya Atas ila syurga kepada syurga yang diulurihim bihi Li amrihim bihi Yurdu untuk menghancurkan Yurikuna Yuriku menghancurkan Membinasakan Yurdu Yuriku membinasakan mereka Wajah itu dan mensabarakan Yurdu itu mensabarakan alaihim atas mereka Dinahu agama mereka Walasya dan kalau Allah menghendaki Fa'alu apa yang mereka lakukan Fa'alu maka biarkanlah mereka Wa'alayat tahu dan apa yang mereka buat-buat. Ini adalah merupakan pengaruh akidah yang rusak pula, yang perlu kalian ketahui. PKI sekarang sudah apa? Belak-belakan. PKI itu menganggap ya membunuh kita itu penghormatan bagi mereka. Karena akidah rusak. Sama dengan ini. Kita baca dulu. Wa kadzalika
Yani kama zayyana lahum ma dzukir, sebagaimana setan itu telah menghias-hiasi perbuatan mereka sebagaimana disebutkan, yaitu membagi hasil pertanian untuk berhala dan untuk Allah. Juga apa? Wa kadzalik, demikian itu pasti ada. Demikian itu sebelumnya pasti ada kan? Demikian apa demikian? Demikian yang itu maka yang ini gitu. Sebagaimana setan-setan telah mencelakakan mereka dalam menghiasi perbuatan-perbuatan yang rusak mereka dalam masalah ekonomi, juga dalam masalah pidana. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'un. Demikian telah menghias-hiasi untuk kebanyakan orang-orang musyrikin. Qatla ini fa'il. Apa yang dihias-hiasi? Membunuh. Membunuh apa? Auladihim. Qatla auladihim, membunuh anak mereka. Syuraka'uhum, pelakunya siapa? Syuraka. Jadi setan-setan itu membisikkan di hati penyembahnya membunuh anak hidup-hidup, menanam hidup-hidup itu baik. Minal jin birafa syuraka'uhum fa'il zayyana wa fi qira'atin bibina'ihi lil maf'ul zuyyina. Nah, kalau zuyyina apa? Zuyyina qatlu syuraka'ihim. Nah, maka syuraka'ihim jadi kasrah. Ya. Kalau zuyyina qatlu syuraka'ihim. Baik. Sekarang artinya, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Demikian telah menghias-hiasi jin-jin itu, sesembahan-sesembahan itu, kelakuan orang-orang musyrikin di mata mereka membunuh anak-anak. Membunuh anak itu ada alasannya enggak? Ada alasannya enggak? Ada. Tapi alasan bisa diterima, menunjukkan logika belum tentu benar. Apa logika mereka? Kami membunuh itu kasih sayang sama dia. Karena apa? Nanti kalau kami perang dengan kaum yang lainnya dan kami kalah, anak kami nanti jadi tawanan, jadi budak. Lah daripada jadi budak kan lebih baik kami bunuh. Kelihatannya masuk akal nggak? Masuk akal buat mereka. Buktinya mereka lakukan. Bisa dipahami? Tapi pastilah sebetulnya nggak masuk akalnya. Ya kenapa harus perang? Kenapa harus perang kalian? Nah, sering terjadi intervensi setan masuk ke dalam hati kita dan seakan-akan itu perbuatan yang benar menurut kita, padahal bukan dari kita, tapi dari setan. Jadi ternyata setan itu bisa menjadikan kita melihat perbuatan kita yang paling buruk menjadi perbuatan yang paling baik. Milenial dong. Kan hebat, walaupun mondok bisa juga lompat pagar lihat internet. Wajar dong, kami dikekang. Kami ingin apa? Hiburan dong. Kami bukan benda mati. Kami itu manusia penuh hiburan. Maka apa? Berhari-hari di internet. Sholat atau enggak tahu. Mungkin terjadi. Mungkin pemikiran itu berlaku. Menurut pelakunya hebat gak? Hebat. Tapi hebatnya hebat kurang ajarnya. Iya gak? Saya katakan, orang yang membunuh bapaknya itu juga punya alasan. Orang yang membunuh anaknya punya alasan. Orang yang berzina dengan ibunya ada punya alasan. Tapi ingat, itulah setan sebetulnya. Kalian harus tahu, setan tuh kalau menggoda kita menampilkan orangnya enggak? Aku setan ingin nasihati engkau.
Ya pasti nggak mau kita, benar nggak? Untuk itu setan masuk melalui apa? Aliran darah, langsung masuk ke dalam hati kita. Kadang-kadang ngeledek temennya itu, ngerjain temennya, punya alasan juga ya. Iya, semuanya punya alasan, tapi alasan nggak benar sebetulnya menurut syariat. Maka ingat, akal kalian harus dibimbing oleh wahyu. Kalau nggak dibimbing wahyu, semua keburukan masuk. Contohnya, orang Syiah, Nabi itu kan maksum, dan umat harus dijaga maksum. Maka keturunannya harus maksum, maka penggantinya harus maksum. Maka Abu Bakar dan Umar perampok kekuasaan Ali. Kelihatannya benar, tapi benar mungkar. Ali tidak pernah merasa dirinya maksum, benar nggak? Dan Ali tidak pernah merasa dirinya dirampok kekuasaannya. Dan Ali menjadi pendukung Abu Bakar dan Umar. Saya katakan, semua aliran sesat punya logika. Logika dari mana? Setan yang mendidik. Tahu nggak? Dan semua sejarah sirah menyatakan iblis itu pernah hadir dalam rapat konspirasi terakhir kali untuk membunuh Nabi. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Mereka kumpul, mau diapain Muhammad ini? Datanglah ngeti-ngeti di tengah-tengah mereka. Namanya Syekhun Najd. Orang tua dari daerah Najd, dari daerah Riyadh, pemerintah Saudi sekarang ini. Ketika mereka mau kita apain? Kita ikat aja. Kata Syekh Najd, itu bukan pendapat tepat itu. Kan bisa saja Muhammad itu punya pengikut setia, direbut selesai kali ya. Kalau kita usir, ya malah beneran dong kalau diusir. Nggak tepat itu. Kalau diusir dia kembali ke Medina, repot dia. Semua pendapat dibantah oleh dia. Terakhir kali apa? Gini aja deh. Semua pemuda dari seluruh kabilah, jumlahnya 100, membawa pedang terhunus. Tunggu Muhammad keluar. Muhammad keluar, bacok rame-rame. Keluarga Muhammad gak bisa apa-apa itu. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal dalam cara pembunuhan ya. Tapi bunuh Nabi masuk akal? Enggak. Tapi bagi mereka masuk akal nggak? Mereka lakukan nggak? Lakukan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ayat ini berkaitan dengan kehidupan kita nggak? Hati-hati terhadap logika yang salah. Logika yang kadang-kadang melihat perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang sangat logik. Padahal itu sepertinya tidak logik. Oke. Kata Allah, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'hum liyurduhum, untuk membinasakan mereka. Jadi setan itu bisa membuat sesuatu yang membinasakan. Lihat, sesuatu yang membinasakan menjadi sesuatu yang sangat indah, padahal membinasakan. Waliyal bisu alim dinahum, dan untuk mengacaukan agama. Walau sya'allahu ma fa'alu. Kalau Allah mau juga nggak melakukan, tapi Allah mengendaki karena mereka ingin rusak, ya rusaklah. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Sudahlah. Jangan ikuti mereka. Terus. Dan mereka berkata, inilah hewan ternak dan hasil bumi hijrun yang dilarang, waharamun yang diharapkan, la tu'amha illa man nasya, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang kami kehendaki, min khidmatil awthani wa ghairihim, dari khidmat al-awthani, pelayan ya. Pelayan dan selain mereka, pelayan berhala dan selain mereka. Pelayan berhala dan selain mereka, bizamihim, dengan za'am atau klaim dengan mereka, la hujjata lahum fi, yaitu tidak la hujjata lahum fi, tidak ada hujjah atau bahan untuk mereka dalamnya
wala turkab dan tidak boleh ditunggangi kasawaib. wal hawami. Ya namanya saibah dan hamiyah. Seperti saibah dan hamiyah. Ya. Dan hewan-hewan ternak tidak disebut, tidak menyebut nama Allah padanya atau satu bilangnya, yang tidak ketika menyembelihnya dan turun akan tetapi mereka menyebut asnami nama berhala-berhala mereka pada sebut dari Allah, dan mereka menghubungkan atau menasabkan itu kepada Allah. Iqra'an alaih, sebagai kebohongan atasnya saya jazihim. Allah akan membalas mereka dimakan dengan teruk terhadap semua yang mereka adakan alaih, atasnya. Ya. Sawaib itu apa? Coba di dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat terakhir kali. Kamu 100 berapa itu? Ya ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'imatin wala wasilatin wala ham. 103. Perhatikan nih. Ma ja'alallahu min bahirah. Bahirah itu apa? Allati yamnahu durrahu lit-tawaghit fala yahlifuha ahdu minan nas. Bahirah itu yang diserahkan kepada berhala sehingga tidak boleh perah. Saibah itu yang dibiarkan untuk Tuhan mereka. Dari saib itu artinya boleh kemana saja. Umur saibah perkara tidak ada aturan. Al-wasilah yang melahirkan terus menerus, ya. Betina. Kemudian setelah itu dibiarkan aja. Ham fahal ibl, ya. Dari jantan yang sudah membuntingkan betina berapa kali nanti tidak boleh disentuh. Itu namanya. Jadi itu nama-nama binatang-binatang yang tidak boleh disentuh oleh manusia untuk berhala-berhala. Oke. Di sini dikatakan, ini lihatnya. Mereka menghukumi apa saja seenaknya sendiri gitu ya. Menghalalkan, mengharamkan, dan itu otoritas Allah. Wa qalu hadhihi an'am wa harthun hijar. Ini binatang, ini tanam-tanaman proteksi, nggak boleh untuk berhala saja, nggak boleh untuk manusia. Haram disentuh oleh manusia. La yata'amuha illa man nasya, nggak boleh nyentuh kecuali yang kami kehendaki, yaitu para penjaga-penjaga pura, para penjaga-penjaga berhala. Bizamihim, za'am itu apa? Za'ama itu adalah klaim tanpa dasar. Namanya apa? Za'am. Klaim tanpa dasar namanya apa? Za'am. Wa an'amun hurrimat duhuruha, binatang yang diharamkan punggungnya. Artinya apa? Gak boleh ditunggangi. Kayak apa? Kerbau Kiai Slamet. Tahu kerbau Kiai Slamet? Hah? Di mana? Di Keraton Solo, ya. Itu pokoknya kalau keluar orang seneng dimakan, makanannya itu seneng banget, walaupun buah-buahnya diambil dia seneng. Dan nggak akan dibunuh itu, ya. Kotorannya itu rebutan. Begitu, ini lingkungan kita udah banyak juga. Wa na'amun hurrimat duhuruha wa na'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha, sampai nyembelih pun mengatasnamakan Tuhan mereka. Demi dengan nama Uzza, dengan nama Lata.
Ya kalau di Hindu apa? Bayangkan, akidah bisa mengantarkan orang bangga untuk bakar bapaknya. Kalau bapak kita mati kemudian dibakar itu kira-kira masuk akal nggak? Tapi mereka apa? Sangat bangga. Jadi bapaknya dibakar, perutnya ditusuk-tusuk, kepalanya ditusuk. Itu begitu mereka. Dan merasa itu yang akan membahagiakan bapaknya. Bayangkan orang hidup dari lahir sampai mati pikirannya apa? Bagaimana cari duit sebanyak mungkin untuk bakar dirinya. Orang-orang Hindu bencinya luar biasa kepada Islam. Kelakuannya mereka apa? Sejak kecil sampai mati ngumpulin duit itu dalam rangka untuk membakar dirinya. Pembakaran itu biayanya gede atau kecil? Miliaran, kadang-kadang sampai puluhan miliar itu. Iya. Dan itu bangga. Bayangkan, kata Nabi, menyakiti orang mati kayak menyakiti orang hidup. Itu dilakukan. Untuk itu kalian harus bersyukur dengan Islam yang telah memuliakan kita. Jadi kalian akan bangga dengan Islam ketika melihat agama lain. Betul? Betul? Ini penting kalian merasa bangga dengan Islam. Dengan Islam aku dimuliakan. Coba bayangkan aja. Walaupun profesor, pernah ada profesor ditanya, engkau dengan sapi bagusan mana? Marah dia. Marah karena dihina? Disamakan dengan sapi? Enggak. Marah karena apa? Masa engkau nyamakan aku dengan Tuhanku? Sapi kan Tuhanku. Masa aku sama dengan Tuhanku? Kalau kita disampaikan kok sama dengan sapi, marah nggak? Marah. Kenapa? Masa kita samakan dengan sapi, binatang kan gitu kan? Kalau dia nggak, marahnya apa? Masa aku samakan dengan Tuhanku? Kurang ajar kau dengan Tuhanku. Tapi itu yang dilakukan. Bersyukurlah kepada Allah dengan ayat-ayat semacam ini. Pembungkam. Ya. Jadi mereka menyembelih dengan nama selain Allah. Iftira'an alaih. Mereka berbuat kedustaan atas nama Allah. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Allah akan membalas apa yang mereka melakukan kedustaan. Masih ada waktu? Ya, terusin. Qalu, dan mereka berkata, "Mati bukuni hari al-ami, apa yang ada di perut hewan ternak ini, al-muharramah yang diharamkan, goya, dan itu as-sawaib, saibah, hewan yang dibiarkan bebas, al-akarir, al-irah, yaitu yang untuk diperjuangkan dan tidak boleh diperantunya. Soalnya boleh halal dihukumnya untuk lauk laki-laki kami, muharram ala azwajina, dan diharamkan untuk kaum kami Aisyah, yaitu wanita. Wanita mereka dan jika kandungannya berupa dan jika kandungannya mani, berok, buah nasut dengan rokok dan nasut, maitatu atau maitata, tahdid, al-fi'al, wa tadkirihi dengan tahdid fi'il. Taknit fi'il yang mana? Takun ya. Bisa wa in takun maitatan kan itu. Ya. Tadkiri dan kalau fi syuraka, maka bagi mereka syuraka bersama-sama bagian. Saya jadi Allah akan membalas wasahum dari dalam mereka itu ditahdir wa tahrim dengan penghalalan atau pengharaman. Ai jazani, itu pembalasannya. Innahu hakimun, sesungguhnya Allah Maha bijaksana di sana ini dalam ketetapannya, alim mengetahui biologis dengan kitanya. Iya, ini bentuk lagi, bentuk kerusakan akidah. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatul lidzukurina
wa muharramun ala azwajina. Yang di perut binatang ini haram bagi perempuan, halal bagi laki-laki. Jadi ada binatang yang diharamkan untuk semuanya kecuali untuk berhala. Jadi ada yang diharamkan untuk kecuali untuk berhala saja, dan ada yang haram untuk semuanya, dan ada haram untuk laki-laki dan haram untuk perempuan, dan ada yang halal untuk laki-laki, haram untuk perempuan tanpa dasar. Perhatikan, halal haram otoritas Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Jangan engkau asal ngomong ini halal ini haram. Kalian dusta atas nama Allah, enggak boleh. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Lah kalau nanti jadi bangkai boleh halal rame-rame. Bayangkan aja. Mestinya kalau bangkai haram atau halal? Haram, tapi mereka halalkan rame-rame. Fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Ya. Allah akan membalas omongan mereka. Ingat, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Akidah mengatakan semua milik Allah. Yang berhak menghalalkan Allah, yang berhak mengharamkan Allah, dan kita tidak boleh melakukan itu dari diri kita sendiri. Ya, kelihatannya sudah ini ya, sudah bisa, sudah tadi. Tadi apa? Ada pertanyaan sedikit. Mana ya pertanyaan tadi ya? Oh iya nih. Ketika sholat yang memiliki jumlah rakaat 2, duduk tahiyatnya iftirash atau tawarruk, Ustaz? Mana pendapat yang lebih kuat? Jadi memang ada dua penafsiran. Karena dalam dikatakan kalau Rasul kalau duduknya 2 rakaat begini, kalau duduknya 4 rakaat demikian. Bisa dipahami rakaatnya, bisa dipahami awal atau akhir. Kalau dibawa pahami awal atau akhir, kalau memang sholatnya 2 rakaat, duduknya gimana? Tawarruk, bukan iftirash. Ya. Tapi saya sendiri walaupun 2 rakaat atau 4 rakaat tetap apa? Iftirash. Ya, agak sulit bagi orang yang gemuk kayak saya. Ala kulli halin, kalau mau yang apa afdal begitu ya. Jadi kalau 2 rakaat iftirash, kalau 4 rakaat tawarruk. Nah, kalau 2 rakaat memang ya itu akhir, berarti juga apa? Tawarruk. Karena apa? Iftirash dalam rangka mudah untuk berdiri lagi kan? Ya. Jadi salah satu faedah iftirash itu lebih mudah untuk berdiri lagi. Kalau tawarruk kan sulit kan? Nah, untuk itu kalau nggak berdiri lagi, duduknya duduk apa? Tawarruk. Itu termasuk hayat ya, penampilan, performance sholat. Sunnahnya begitu. Sayyidina, saya katakan Rasul Sayyiduna. Hanya saja ketika dalam sholat, karena ini kaitan dengan Allah, maka tidak pakai Sayyiduna. Di luar itu silahkan pakai. Saya lebih suka memakai Sayyiduna Muhammad ya. Karena ana sayyidu waladi bani Adam wala fakar. Saya adalah tuannya anak Adam dan tidak bangga, tidak membanggakan. Kita puasa tapi niat kita untuk yang lain. Contohnya untuk melangsingkan tubuh, diet, untuk cari kesembuhan. Jangan untuk niat itu. Karena apa? Nggak diniatkan juga dapatkan, benar nggak? Niat kita ibadah kepada Allah. Dan insya Allah juga ada faedahnya. Diet, ada masalah. Kalian ingin sehat? Ada penelitian dari Amerika, beberapa jurnal ilmiah. Ini disampaikan dan dibacakan oleh Ustadz Abdul Daim Al-Kahil. Yaitu apa? Bagaimana membuat sel-sel yang rusak itu mati dan dibangunkan lagi sel-sel yang positif. Caranya apa? Ternyata ada penelitian. Siapa yang puasa 16 jam. Jadi puasanya 16 jam, bukanya 8 jam. Selama 3 hari berturut-turut, maka semua sel yang rusak mati semuanya dan dibangun sel yang baik.
Ya. Maka kemudian apa? Dalam Islam puasa yaumul bid. Ya, puasa yaumul bid. Cuma bagaimana 16 jam? Sementara setengah 5 sampai setengah 5, setengah 6 sampai setengah 5 sampai setengah 6 itu berarti berapa? Baru 13 jam, tambah 3 jam lagi. Enggak ada Pak, boleh enggak? Boleh. Rasul mengizinkan wisol sampai sahur. Wisol itu nyambung. Jadi kalau nyambung 2 hari enggak buka sama sekali enggak boleh. Tetapi kalau sampai sahur setelah itu ya dia sahurnya, bukanya waktu sahur enggak ada masalah. Maka ketika tambah 3 jam sekitar apa? Yang sakit-sakit coba dicoba. Puasa 3 hari, nanti insya Allah bukanya jam setengah 10. Ya, jadi bukanya setengah 10. Ya, sahurnya biasa, tapi bukanya jam setengah 10. Insya Allah kuat. Ya, dan menjadi sehat insya Allah. Ya, demikian terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirukum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.